lama ya nggak ketemu Lause. Lause senang sekali bisa ketemu dengan kalian dalam ibadah hari Minggu ini. Ya, Lause mau buka. Kita nyanyikan satu lagu, Selamat Pagi Bapak. Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami ucap syukur atas pagi hari ini, kalau kami boleh ada di rumah untuk beribadah. Tuhan, tolong kami Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir Tuhan. Biar kiranya kami juga boleh muji Engkau dengan sepenuh hati dan mendengarkan firman-Mu dan menaruh di dalam hati kami. Tolong kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah hari ini. Amin. Ya, kita mau nyanyikan lagu kedua, tapi kalian harus bangkit berdiri dan ikuti gaya Lause ya. Nah, nanti kalau ada lompat, kasih Yesus ya, kita nyanyikan setinggi-tingginya kasih Yesus. Oh, kita lompat ya, sama-sama. Oke, kita mulai ya, setinggi-tingginya langit. Iya ya, kita mau nyanyikan lagu ketiga sambil bergaya juga ya. Ikuti Lause bergaya ya. Kita senang kan? Nah, kita nyanyikan lagu Happy Ayaya.
firman Tuhan ya. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, biar firman ini boleh masuk dalam hati kita dan boleh kita jadikan langkah-langkah kehidupan kita dan menjadi berkat buat orang di sekeliling kita ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di lambungku, ada di hidupku, di lambungku, di jiwaku. Berbuah, 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 berbuah di hidupku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di Shalom, anak-anak yang dikasih Tuhan, kita bersyukur kita bertemu lagi pada kesempatan pada saat ini ya. Tuhan sudah memampukan kita, sudah boleh mengundang kita untuk sama-sama mendengarkan berita firman Tuhan pada pagi hari ini. Sudah pada siap semua? Oke, saya yakin adik-adik semua, anak-anakku semua sudah siap. Ayo mari sebelum kita mulai membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Yuk kita lipat tangan, kita tutup mata dan kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena pagi hari ini Tuhan sudah mengundang kami, memberi kesempatan kepada kami untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tadi kami sudah memuji Tuhan, kami sudah bersukacita di dalam Tuhan, dan sekarang waktunya kami duduk tenang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong baik setiap kami dan juga Lause yang akan bercerita. Kiranya Engkau boleh menyatakan kehendak-Mu melalui kesempatan ini. Terima kasih Tuhan, tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita bersama-sama ambil Alkitab kita yuk. Kita siapkan, kita buka dari Rut pasal yang kedua. Ayo sama-sama dibuka, sama-sama dicari Rut pasal yang kedua. Sudah ketemu ya? Kalau sudah ketemu, dibuka saja Alkitabnya, kita siapkan. Nah, sama adik-adik seperti kitab yang tadi kita buka, pasti adik-adik sudah bisa menduga ya. Wah, hari ini Lause mau cerita tentang apa? Ya, betul sekali. Hari ini Lause akan cerita tentang seorang perempuan nih yang namanya Rut gitu ya. Nah, adik-adik, siapa sih Rut ini gitu ya? Nah, Rut ini kalau kita baca lebih lengkap ceritanya di dalam Alkitab, Rut ini adalah menantu dari Ibu Naomi ya. Oh, siapa Ibu Naomi ini lagi ya, Lause? Oh, Ibu Naomi ini adalah seorang Israel begitu ya. Dia hidup pada masa hakim-hakim adik-adik. Dia punya suami yang bernama Elimelech, dan Ibu Naomi ini punya dua anak yang namanya Mahlon dan Kilion. Nah, pada suatu saat adik-adik di Israel terjadi kelaparan. Karena itu Bapak Elimelech dan Ibu Naomi ini memutuskan untuk pindah ke negeri yang lain gitu ya, yaitu ke Moab. Nah, di Moab inilah kemudian anak-anak dari Ibu Naomi dan Bapak Elimelech ini menikah dengan wanita Moab, yaitu salah satunya dengan Rut. Nah, kita tahu adik-adik kemudian dari ceritanya, akhirnya Bapak Elimelech, kemudian dua anaknya yaitu Mahlon dan Kilion ini meninggal dunia ya. Lalu akhirnya Ibu Naomi yang tadinya berasal dari Israel memutuskan, kalau gitu ini sudah waktunya aku pulang kembali
ke Israel, begitu ya, ke Bethlehem tepatnya. Dan dia menyuruh nih, baik Ruth maupun satu lagi yaitu namanya Orpa, menantunya, untuk meninggalkan. Tapi ternyata Ruth ini tetap mau ikut ya adik-adik ya, dengan Ibu Naomi. Nah, ceritanya nih, sekarang Ibu Naomi dengan Ruth ini sudah sampai di Bethlehem, yaitu di Israel ya. Nah, adik-adik, apa yang terjadi kemudian? Ceritanya ini sedang musim panen. Panen itu apa? Artinya tanaman-tanaman di sawah sudah mulai menguning gitu ya, sudah mulai matang, siap untuk dipetik, siap untuk diambil hasilnya. Nah, biasanya pada saat seperti ini, orang-orang di Israel ini sudah, di Bethlehem itu tepatnya ya, sudah bersiap-siap pagi-pagi, mereka sudah bawa peralatan mereka untuk menyabit, untuk mengumpulkan gandum adik-adik yang sudah matang di ladang, untuk disabit, untuk dikumpulkan, untuk nantinya bisa mereka pakai untuk makan sehari-hari ataupun mereka jual. Nah, tapi adik-adik, Ibu Naomi dan Ruth ini tidak ikut keluar. Loh, kenapa? Ayo, siapa yang tahu kira-kira? Kenapa kok mereka tidak ikut keluar seperti orang-orang yang lain? Oh, rupanya mereka ini sudah tidak punya ladang ya adik-adik. Jadi ladang yang miliknya Ibu Naomi dan Bapak Elimelek tadi itu rupanya sudah digadaikan, sehingga mereka tidak punya lagi ladang untuk dikerjakan. Waduh, kasihan ya. Tapi mereka tetap perlu makan kan? Mereka harus cari makan. Wah, karena itu, wah ini jadi masalah besar nih. Bagaimana nih mereka bisa dapat makanan kalau gitu nggak punya ladang ya? Nah, kita tahu adik-adik di sana itu mereka biasanya makannya dari bahan-bahan yang berasal dari gandum ya, baik itu nanti jadi roti atau jadi makanan lain yang berasal dari tanaman gandum ini. Nah, adik-adik, tapi di Bethlehem itu, di Israel tadi itu ada kebiasaan yang sangat baik ya. Kalau pas musim panen, itu orang-orang yang punya ladang ini menyewa atau membayar orang-orang pekerja-pekerja untuk mengumpulkan hasil panen di ladang, gitu ya, mengumpulkan si gandum tadi. Nah, juga yang menarik ini adik-adik, gandum-gandum yang jatuh waktu proses atau waktu orang-orang ini mengumpulkan, atau yang mungkin tidak ikut tersabit, nah ini boleh diambil atau boleh dipungut oleh orang-orang yang membutuhkan, oleh orang-orang miskin, gitu ya. Wah, ini kebiasaan yang baik sekali ya adik-adik, sehingga yang bisa mendapatkan makan bukan hanya pemilik-pemilik ladang dan juga bukan cuma orang-orang yang disewa untuk mengerjakan pengumpulan hasil panen tadi, tapi juga orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan gandum. Oh, ini baik sekali ya adik-adik ya. Nah, kemudian Ruth juga rupanya tahu kebiasaan ini adik-adik. Mungkin dia dengar ya dari orang-orang, oh rupanya boleh ya kita mengumpulkan gandum-gandum yang jatuh atau yang lewat disabit, yang belum tersabit, itu boleh diambil. Nah, karena Ruth ini juga sangat menyayangi mertuanya, yaitu Ibu Naomi, maka dia berkata sama Ibu Naomi, ayo kita sama-sama buka di Ruth pasal yang kedua, ayat yang kedua dan ketiga. Yuk kita buka Alkitabnya. Firman Tuhan berbicara seperti ini adik-adik. Maka Ruth perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Wah, jadi rupanya dari berita tadi yang kita baca adik-adik, Ruth akhirnya meminta izin kepada Ibu Naomi. Ibu Naomi, izinkan aku untuk pergi mengumpulkan gandum yang jatuh atau jelai-jelai yang jatuh di belakang penyabit-penyabit.
supaya kita bisa makan. Ibu Naomi kemudian memberikan izin. Tapi adik-adik, kita masih ingat ya, bahwa Rut ini asalnya bukan dari Bethlehem. Dia asalnya dari Moab, dari tempat yang lain. Jadi dia masih asing dengan Bethlehem. Dia tidak kenal siapa-siapa di situ. Dia nggak tahu sebenarnya dia harus pergi ke ladang yang mana. Tapi di sini rupanya adik-adik, kita melihat Tuhan memelihara Rut. Karena Rut ini begitu mengasihi mertuanya. Dan dia mau mengikuti Allah. Mau menyerahkan dirinya juga kepada Tuhan. Rupanya Tuhan memimpin, menuntun Rut. Sampai dia bisa pergi ke ladang milik Boas. Nah, Pak Boas ini adik-adik ternyata juga adalah saudaranya ya. Jadi dibilang itu adalah sanak saudaranya Elimelek. Dan nanti kalau kita baca tuh ya adik-adik dalam Rut 2, ternyata Bapak Boas ini orangnya baik hati. Dia murah hati sekali gitu ya. Nah, ceritanya berlanjut adik-adik. Rut setelah sampai ke ladangnya Pak Boas, tadi dia mulai dulu dengan minta izin adik-adik. Wah, Rut ini sopan dan baik ya. Dia datang kepada penyabit-penyabit itu, dia bilang, "Bapak-bapak, bolehkah saya ikut mengumpulkan ya gandum-gandum yang terjatuh, yang tercecer, yang tidak tersabit ini?" "Oh, silakan. Boleh, silakan," kata mereka. Wah, Rut senang sekali ya. Wah, aku boleh mengambil nih di sini. Maka dia bekerja dengan rajin, ya. Dia bekerja dari pagi dengan rajin. Kemudian tidak lama, Bapak Boasnya ternyata datang, adik-adik. Wah, Bapak Boas datang. Lalu kemudian tidak sengaja dia melihat, oh, ini ada siapa ini? Yang saya kayaknya belum pernah lihat sebelumnya. Yaitu si Rut tadi ya. Lalu kemudian Pak Boas bertanya kepada anak buahnya ya, kepada orang-orangnya. Wah, siapa orang itu? Aku kok belum pernah melihatnya. Terus orang-orang hamba-hamba dari Pak Boas ini bilang, oh, dia itu perempuan dari Moab, Pak. Dia itu menantu dari Ibu Naomi. Tapi dia sudah minta izin kok sama kami untuk mengumpulkan. Dan Pak, orang ini rajin sekali. Dari pagi dia sudah bekerja sampai sekarang belum berhenti. Wah, Bapak Boas cukup takjub ya dengan kerajinannya, dengan kesopanannya Rut ini. Bapak Boas kemudian juga datang menghampiri si Rut ini. Kemudian Bapak Boas ini berkata kepada Rut, "Rut, tidak apa-apa. Ayo kamu kumpulkan saja di ladang ini saja. Tidak perlu pergi ke ladangnya orang lain. Besok dan seterusnya kamu datang lagi ke ladang ini. Kumpulkan gandum-gandum ini. Tidak perlu pergi ke tempat yang lain. Hamba-hambaku akan aku minta untuk baik-baik, untuk tidak mengganggu kepada kamu." Gitu ya. Dan kalau misalnya kamu nanti haus, kamu boleh minum. Ya. Wah, adik-adik di sini kita melihat ya, Pak Boas ini ternyata baik sekali ya. Sudah membiarkan Rutnya ini untuk mengambil gandum dan juga akan berjanji untuk memberikan minuman. Rutnya lalu menundukkan kepala dan dia bertanya, "Tuhan, kenapa Tuhan begitu baik kepada saya?" Terus Bapak Boasnya bilang gini, "Ya, soalnya aku sudah mendengar tentang kamu, bahwa kamu baik terhadap mertuamu, engkau meninggalkan ayah ibumu, meninggalkan negerimu, menjadi orang asing di sini, begitu ya, dan engkau mencari perlindungan kepada Tuhan. Karena itu aku mau membantu kamu juga." Wah, luar biasa adik-adik. Di situ kita melihat ya, Tuhan menolong Rut melalui Bapak Boas. Siang harinya bahkan Bapak Boas memanggil Rut lagi, "Ayo sini Rut, kita makan sama-sama." Bersama-sama dengan hamba-hambanya yang lain juga makan. Dan sesudah kenyang bahkan Rut itu menyimpan sebagian makanan itu untuk dia bawa pulang kepada Ibu Naomi. Wah, Rut ini baik sekali ya. Dia bukan cuma ingat dirinya sendiri, dia ingat mertuanya di rumah juga tentunya lapar dan perlu makan. Nah, terus kemudian Bapak Boasnya pesan lagi tuh ya, sebelum anak-anak buahnya kembali kerja. Pesan ke anak buahnya, "Hai anak buahku, biarkan ya setiap hari Rut datang ke sini untuk memungut di ladang ini. Jangan sampai kau ganggu mereka. Bahkan," kata Bapak Boas gini adik-adik, "tarik sedikit itu dari onggokan jelai yang sudah kamu kumpulkan.
jatuhkan supaya bisa diambil oleh Ruth. Wah, baik sekali ya hatinya Bapak Boas ini ya. Dia mau membantu Ruth ya. Dia pesan sama anak buahnya, kasih, jatuhkan supaya Ruth bisa kumpulkan. Nah, adik-adik, selanjutnya setelah selesai memungut, hari sudah sore. Waduh, Ruth memukul-mukul batangnya itu untuk melepaskan biji-biji gandumnya. Kemudian dia kumpulkan, wah dapat satu kantong nih, penuh nih, cukup nih untuk makan. Akhirnya Ruth pulang, dia menunjukkan sama Ibu Naomi, ini Ibu Naomi, aku dapat mengumpulkan gandum sedemikian banyak. Wah, Ibu Naomi senang sekali dan dia bertanya, loh, apa yang terjadi? Coba ceritakan. Akhirnya Ruth menceritakan semua kejadian itu dan menceritakan bahwa ada Bapak Boas yang begitu baik, yang menolong dia, yang bahkan menyuruh dia untuk datang lagi kembali. Oh, lalu Ibu Naomi berkata, oh iya, Bapak Boas ini memang masih keluarga dekat kita. Oh gitu ya Ibu Naomi, besok saya akan kembali lagi ke sana. Ibu Naomi bilang, iya nak, pergilah ke sana. Karena di sana kamu pasti akan dijaga, kamu tidak akan diganggu, karena dia juga termasuk kerabat kita. Adik-adik, sampai sedemikian jauh nih ceritanya. Wah, luar biasa ya. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari sini. Ayo, apa yang kita bisa pelajari? Nah, yang pertama adik-adik, kita tadi lihat ya. Kita masih ingat tadi Ruth asalnya dari mana? Ada yang masih ingat? Iya, pintar sekali. Ruth asalnya dari Moab gitu ya. Jadi dia bukan dari Bethlehem, bukan dari Israel. Jadi dia orang asing di sana ya adik-adik ya. Nah, tapi bagaimana orang yang asing akhirnya bisa dapat memungut gandum di ladangnya orang yang sangat baik hati? Kita tahu ya, itu semua karena campur tangan dan pertolongan Tuhan, adik-adik. Di sini kita belajar ya, bahwa Tuhan sendiri begitu mengasihi dan mau memberikan pertolongan, khususnya untuk orang-orang yang asing seperti Ibu Ruth ini. Apalagi orang asing yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Nah, terus bagaimana kita lihat sikap Bapak Boas tadi terhadap Ibu Ruth yang sebagai orang asing ini? Wah, ternyata Bapak Boas tadi apa adik-adik? Baik hati, dia murah hati ya. Dia memberikan kesempatan kepada Ruth untuk setiap hari boleh datang memungut gandum di ladang, gandum-gandum yang terjatuh itu. Nah, adik-adik sendiri pernah nggak jadi orang asing? Misalnya masuk ke sekolah yang baru, waduh nggak ada yang kenal. Wah, gimana perasaannya? Pasti bingung ya, pasti agak takut ya. Sama seperti Ruth ini, pasti dia agak bingung, agak takut. Tetapi ketika ketemu orang seperti Pak Boas ini yang murah hati, tentunya kita menjadi tenang, Ruth menjadi tenang. Nah, adik-adik, pelajarannya, kalau kita sendiri merasa sebagai orang asing, kita merasa kita perlu orang lain, kita perlu bantuan, maka kalau kita melihat ada orang asing di sekeliling kita, apa yang harus kita lakukan adik-adik? Betul sekali, kita juga harus bermurah hati, kita juga harus menolong mereka, kita juga harus siap memberikan bantuan kepada mereka. Karena adik-adik itu bukan hanya katanya Lause loh, Tuhan juga berkata demikian. Ayo, sebagai penutup, Lause mau ajak kita baca dari Ulangan pasal 10 ayat 19. Lause saja yang akan bacakan untuk adik-adik semua ya. Ulangan pasal 10 ayat 19, firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing. Sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Jadi pesan firman Tuhan jelas ya adik-adik. Kamu harus menunjukkan kasihmu kepada orang asing. Adik-adik, jadi ingat, jangan pernah khawatir ketika kita menjadi orang yang asing di satu tempat. Kita punya Tuhan. Tuhan yang akan menolong setiap anak-anak yang mau berserah sama Tuhan, yang mau datang sama Tuhan. Apalagi ketika kita dalam situasi yang asing, dalam lingkungan yang asing, Tuhan akan memberikan pertolongan. Yang kedua, adik-adik, kalau kita melihat ada orang yang asing,
di sekolah kita, di lingkungan kita yang kelihatannya membutuhkan pertolongan. Mari kita murah hati, ayo kita belajar. Kita juga boleh memberikan pertolongan kepada mereka. Mari kita sama-sama berdoa menutup pembacaan dan cerita firman Tuhan pada siang ini. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, sudah mendengarkan cerita tentang Ruth, Bapak Boas, Ibu Naomi. Kami bersyukur kami sudah boleh belajar. Tuhan menolong kami kiranya supaya kami boleh juga bermurah hati ketika kami mempunyai kesempatan berjumpa dengan orang asing yang membutuhkan. Dan di dalamnya kami boleh menyalurkan kasih Tuhan kepada mereka. Kami juga bersyukur kami boleh belajar untuk tetap percaya. Tidak perlu takut ketika kami ada ke tempat yang baru sebagai orang asing. Tuhan yang menjadi kekuatan dan pertolongan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan. Sampai kita ketemu di dalam kesempatan di minggu yang akan datang untuk mendengarkan firman Tuhan kembali. Tetap semangat ya adik-adik ya. Tuhan memberkati. Ya, kalian sudah dengar ya firman Tuhan bahwa Boas sangat mengasihi Ruth ya. Jadi kita mau mengaplikasikan ini dalam kehidupan kita, bahwa kita mengasihi saudara-saudara kita, orang tua kita, orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Kita nyanyikan dengan lagu Ku Kasih Kau Dengan Kasih Tuhan. Persembahan, dan sebelumnya kita akan buka dengan lagu Berilah Yang Baik, biar kita memberi persembahan dengan hati kita. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Ya, hari ini doa persembahan akan dibawakan oleh Clarissa Monly. Ya, untuk Clarissa dipersilakan. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, ini persembahan kami yang kami berikan dengan ucapan syukur. Terimalah persembahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Clarissa pelayanannya. Ya, Tuhan berkati. Kita mau tutup ibadah kita hari ini. Bersyukur kepada Tuhan bahwa kita sudah boleh mengikuti ibadah ini. Dan kita akan nyanyikan Bapa terima kasih.
tutup mata, lipat tangan, ikuti Lause berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh mengikuti ibadah dari awal hingga akhir Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu, buat kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Tolong kami senantiasa, kami boleh ingat kasih-Mu dan boleh mengasihi sesama kami. Tolong kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya Yesus. Amin. Sampai jumpa ya minggu depan. Ikuti terus ibadah sekolah minggu. Dah semuanya. Tuhan Yesus memberkati.